Adaro Energy kembali melakukan corporate action, di mana ini kalau di total kalau nggak salah keempat atau kelima kalinya dia melakukan corporate action ini, yaitu membeli kembali sahamnya atau buyback. Nominalnya hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi uang sebelumnya masih ada karena yang sebelumnya belum semuanya terserap. Dan kali ini kemarin tanggal 14 Februari tepatnya mereka melakukan pengumuman bahwa akan melakukan pembelian kembali lagi atau buyback sebesar 4 triliun rupiah. Sebesar apa cash yang dimiliki oleh Adaro dan kenapa dia kembali melakukan buyback? Apakah sahamnya semurah itu? Atau yang kedua, apakah nantinya labanya akan se-wow itu? Simak video ini sampai selesai perihal buyback Adaro 4 triliun rupiah. Ini adalah keterbukaan informasi yang saya download di IDX tentunya. Di IDX ini rilis tanggal 14. Di sini nggak ada ya. Di IDX saya cek ini tanggal 14 Februari atau 2 hari yang lalu, hari Selasa. Dan dia keterbukaan informasinya perihal buyback Adaro yang nominalnya duit mereka adalah 4 triliun rupiah. 4 triliun rupiah memang sangatlah besar kalau kita hanya menelaah jumlahnya. Dan buyback ini akan berlangsung sepanjang 3 bulan, terhitung 15 Februari, berarti kemarin, sampai 3 bulan ke depan, berarti di bulan Maret, April, Mei tanggal 15 itu selesai. Mei tanggal 15 itu selesai untuk Adaro. Di sini pun juga dijelaskan bahwasanya, nah ini perkiraan jadwal, ini udah sampai 15 Mei, udah saya bilang. Sebagaimana yang dimaksud perseroan telah melakukan pembelian kembali 4 kali masa perpanjangan periode buyback. Terakhir 16 September sampai 16 Desember 2022 itu keempat, berarti ini kelimanya. Wow. Sebelumnya sudah membeli 1000 miliar saham atau 3,13% dari seluruh modal yang disetor. Kalau saya cek di LK-nya, ini LK laporan keuangan Q3-nya karena dia belum rilis keempatnya, di mana di sini dijelaskan bahwasanya perihal buyback. Periode pembelian kembali saham perusahaan adalah selama 3 bulan, tanggal 28 Desember sampai 26 Desember. Ini tadi sesuai yang di sini sampai Desember udah. Lalu kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Desember 2022. Udah, ya kan? Di sini udah ada tadi sampai 16 Desember, di mana sampai dengan tanggal 30 September perusahaan telah melakukan buyback sampai 30 September aja ya di sini ya. Kenapa? Karena ini LK Q3 di mana sudah total 1 miliar lembar dengan nominal, nah ini besarnya itu 2005 miliar, berarti kan setara dengan 2 triliun. Jadi 2 triliun sudah terrealisasi dengan modal awalnya itu sebesar 4 triliun. Jadi secara skematis itu masih ada 2 triliun lagi. Akan tetapi perusahaan di 14 Desember sepakat kalau mau melakukan buyback lagi dengan nominal sama 4 triliun. Atas sebesar apa cash dari si Adaro ini? Merujuk pada laporan keuangan di Q3 2022 ini dalam ribuan dolar. Kasnya sendiri itu 3 juta tambah ribu, berarti 3 miliar dolar. Kalau kita rupiahkan, kita hitung 3352,639 dikali 123 dalam ribuan ya, kali 15.000 lah. Nah ini totalnya itu cashnya sebesar 50,2 triliun. Kalau kita cek di Stockbit, cashnya di sini tertulis itu bahkan 51 triliun, 51,067 triliun. Jadi
nominal buyback 4 triliun ini secara kita menelaah itu memang besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan cash yang ada, 4 dibagi 51 kali 100 hanya sebesar 7% saja dari duit mereka. Jadi nominal buybacknya termasuk murah, termasuk kecil lah ya. Jadi tidak perlu dirisaukan perihal ya mereka nanti buyback pakai apa, ya nanti apakah ada skema reissue dan lain-lain. Jangan berpikir kayak gitu. Karena apa? Ya Adaro banyak duitnya bos, bukan? Nah itu yang perlu teman-teman cermatin ya. Jangan hanya menelaah berapa jumlahnya. Kita bandingkan juga ya dengan aset yang dimilikinya, terutama cashnya. Ini performa laba setelah rencana pembelian kembali dilaksanakan dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan. Oke, ini sudah berkaitan dengan ini telah dilakukan. Oke, total asetnya, dampaknya ini. Oke, sudah aman pembeliannya, totalnya 4T nantinya sudah dimulai sejak kemarin dan kita tunggu ya berapa duit yang atau berapa lembar saham yang memang terrealisasi oleh si Adaro. Nah, kalau kita melihat kondisinya sekarang secara fundamental, Adaro sendiri itu posisinya berada di PI 2,4, 2,5 lah PI-nya. PBV-nya itu masih 1. Bisa dikatakan ini termasuk murah. Ya, ini termasuk murah untuk sektornya. Tapi yang perlu kita harus aware di mana perusahaan ini dalam 3 tahun terakhir sejak 2020 di bottom itu perusahaan sudah naik 119%. Nah itu. Jadi kalaupun nanti dia akan adanya koreksi itu hal yang wajar. Satu itu. Dan yang kedua, bukan tidak mungkin skema buyback ini digunakan untuk meminimalisir nantinya jikalau ada penurunan harga batubara koreksi wajar. Meskipun saya mengatakan di video-video sebelumnya bahwa kemungkinan titik peak harga coal dunia itu berada di 2023, tetapi ya tidak selalu naik terus kan, pasti ada koreksinya dulu. Nah, waktu koreksi itu besar kemungkinan retail itu akan ya panic selling, kaget, dan ya banyak yang selalu melakukan terjadi seperti itu. Dan untuk menjaga itu biar tidak terlalu dalam, mungkin akan ditambungin oleh perseroan gitu. Itu mungkin ya yang skema yang bisa saya lihat dari adanya buyback dan posisinya sekarang si Adaro seperti apa. Lantas menarikkah buyback dari Adaro 4 triliun ini, dan apakah baiknya kita beli apa tidak? Kalau menurut saya pribadi, beli ataupun tidak itu kembali ke teman-teman. Satu itu. Yang kedua, saya masih berpedoman pada analisa saya sebelum-sebelumnya, di mana akan ada titik peaknya untuk si batubara sendiri. Kita sudah lihat tadi di mana sejak 2020 Adaro sendiri sudah naik 100% sampai sekarang 119 tepatnya kan. Nah, apakah sahamnya akan selalu naik terus? Kan tidak ada yang abadi, tidak ada yang selalu naik terus, pasti akan ada koreksinya dulu. Itu. Yang ketiga, ini termasuk sektor yang siklikal, jadi sangatlah riskan jikalau teman-teman membelinya tidak pada posisi atau harga yang deep atau harga yang paling rendah lah. Kondisinya kita tahu harga batubara dunia ini sudah melambung-melambung. Sudah waktunya untuk koreksi, itu is a normal banget. Begitupun juga sahamnya. Nah, kalaupun hal itu terjadi dan teman-teman sudah melakukan pembelian Adaro karena melihat corporate action ini, pertanyaannya adalah what the next plan dari teman-teman? Apakah teman-teman berani tetap pick up lagi atau cut loss atau yang lainnya? Nah, itu yang perlu teman-teman persiapkan, karena yaitu tadi sektor siklikal ini tidak setiap tahun absolutely selalu naik seperti perbankan ya. Seperti consumer goods slow but sure naik pelan-pelan. Tidak seperti itu. Sektor siklikal kita bisa cari cuan memang, bahkan 2-30% itu sangatlah mudah kalau memang dia lagi rally. Tapi kalau memang dia lagi dip, lagi posisi turun di atas ke bawah, dia bisa turun banget. Jadi ada istilah mentor saya mengatakan
ya kalau ada musim durian ya jangan beli mangga. Begitupun sebaliknya, kalau memang musimnya sudah waktunya selesai, jangan teman-teman baru membeli. Itu jadi apa yang saya lakukan untuk Adaro, ya meskipun ada news ini, saya tidak akan melakukan apa-apa terhadap Adaro karena saya memang tidak punya barangnya. Saya tidak akan mudah termakan dan langsung buyback, langsung membeli Adaro gitu. Masih banyak saham yang lain yang mungkin bisa kita kasih cuan dan kita dapatkan cuan dari sana. Contohnya Era, kita dapat 30% hanya dalam 3 minggu bahkan. Dan Asa 10%. Sangatlah bisa sekali kita dapatkan ya, sangatlah tidak impossible. Oke, mungkin itu. Saham apa lagi yang menarik? Bisa tonton video sebelumnya ya. Ada RALS, ada yang kita bahas dan itu potensi upside-nya masih besar. Oke, mungkin itu video ini tentang buyback Adaro, semoga bermanfaat. Jangan jadi FOMO. Oke, bye-bye.